Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nanda Homza Gustari dari kelas 11. Di sini aku bakal mempresentasikan tugas remedial aku, tugas prakarya tentang pengolahan dan kewirausahaan makanan kontinental. Di sini aku bakal menjelaskan secara singkat dan jelas, mulai dari aspek karakteristik, terus struktur menu, sampai peluang bisnisnya. Nah, pertama, karakteristik makanan kontinental. Makanan kontinental adalah makanan hidangan yang berasal dari negara-negara di benua Eropa. Nah, ini tuh terbagi menjadi 3, seperti Eropa Barat, Selatan, sama Timur. Nah, karakteristik utamanya itu ada dari bumbu. Nah, bumbunya tuh mereka tuh simple banget. Beda sama Asia. Kalau Asia tuh makanannya tuh kayak rempah basah. Terus makanan kontinentalnya tuh kalau menggunakannya itu bumbu minimalis kayak garam, merica. Nah, tapi biasanya ada rosemary gitu. Karena untuk nonjolin rasa asli dari bahan utamanya, kayak supaya rasanya tuh terlihat jelas kayak daging ikan, supaya rasanya tuh daging banget gitu. Terus porsi karbohidratnya juga dikit, karena mereka jarang banget makan nasi, jadi lebih pakai kentang gitu, kayak french fries atau mashed potato. Kadang juga diganti pakai pasta sama roti, tapi porsi proteinnya lebih dominan. Nah, terus yang kedua ada teknik masak spesifiknya. Mereka itu menggunakan ketepatan suhu seperti stewing, merebus perlahan, baking, memanggang roti atau kue, terus grilling, membakar steak, dan roasting, memanggang daging besar di oven. Oh, maaf, struktur menu atau main course atau course. Dalam budayanya, makan disajikan bertahap. Course bukan sekaligus, karena ada 3 tahapan. Pertama, ada appetizer. Biasanya makanan pembuka, biasanya untuk mancing kita, membangkitkan selera kita gitu, kayak salad atau kalau pernah aku dengar bruschetta, kalau nggak salah bruschetta. Terus yang kedua ada main course, makanan utamanya, jadi inti makanan paling besar dan padat gizinya, jadi harus lebih lengkap, ada protein, daging ayam, ikan, terus karbohidratnya itu kayak kentang dan sayuran lengkapnya gitu. Contohnya tuh kayak beef stick atau lasagna gitu. Dan yang terakhir tuh ada dessert. Nah, makanan penutup ini tuh biasanya untuk nyegerin mulut kita gitu. Setelah makan berat, rasanya tuh harus disegarin mereka tuh, jadi harus pakai rasa manis. Contohnya tuh es krim, puding, atau kalau misalnya di sini tuh banyak deh kayak crepes gitu. Terus yang terakhir ada aspek kewirausahaannya. Nah, di sini tuh peluangnya besar loh gitu. Terus langkah-langkahnya itu juga udah ada caranya, ada analisis SWOT, ada kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman. Jadi kayak strength, weakness, opportunities, sama threats. Nah, pertama, supaya bisnis kita bisa bersaing, modifikasi produknya. Kita harus nyesuaiin rasa asli barat yang kadang hambar gitu rasanya, kan kita nggak terlalu suka ya, atau enak gitu, agar lebih cocok sama lidah kita, jadi bisa kita coba gitu caranya. Biaya bahan bakunya juga harganya harus pas di kantong gitu, kayak pelajar atau ibu rumah tangga. Terus dari kemasannya juga, karena tren pasar pesan antar online, jadi kita lebih harus estetik, aman, ramah lingkungan, dan mampu jaga suhu makanan tetap baik sampai di tangan konsumen. Nah, segitu aja yang saya bisa bahas. Kesimpulannya itu, belajar pengolahan makanan kontinental itu tidak hanya mengasah keterampilan kita masak, tapi juga
peluang bisnis modern yang sangat potensial. Jadi jika dikelola dengan kreatif dan manajemen yang tepat, kita pasti bakal bisa punya peluang yang besar, potensi yang besar. Nah, sekian dari saya, Nanda Hong Sagustari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.